tunggu sebentar ya. Ayo, masih panas, makan selagi hangat. Terima kasih. Makan aja, makan. Pelan-pelan. Wah, masih ada di panci, wah. Cuaca dingin begini kamu masih harus mengemis. Pasti orang yang susah. Ini mengingatkanku pada anakku yang hilang. Iya. Ambil uang ini ya. Tidak usah. Tidak, kamu beli baju dong. Kalau tidak, bagaimana kamu melewati musim dingin ini beli baju hangat? Terima kasih. Jangan, cepat-cepat bangun. Kenapa, nak? Cepat bangun. Anda benar-benar dewa hidup. Tidak. Orang tua ini masih memikirkan orang lain. Sedang bingung, tidak ada alasan untuk mengganggumu. Jiang Chuansheng keluar sana. Istri, wah. Ini yang dikatakan ibumu tidak punya uang. Tidak punya uang untukku ya? Anak istri. Ibu. Ibu, hari ini kami pulang. Ingin berdiskusi denganmu setelah tahun baru. Pindah ke kota bersama kami ya. Wah, tidak usah. Saya sendiri di sini baik-baik saja. Ibu. Bukan itu maksudku, aku ingin. Lambat sekali. Bicara lama tidak sampai ke intinya. Kali ini kami datang hanya punya satu tujuan. Jual rumah tua ini. Kami mau pergi ke Jepang, kamu pikirkan saja. Ini baiklah. Kalau begitu setelah tahun baru, saya jual rumah ini. Pindah ke kota bersama kalian. Siapa yang bilang akan membawamu ke kota cari orang itu? Saya tidak bilang. Istri, dulu kamu tidak bilang begitu. Rumah kita yang 70 hingga 80 meter itu kamu mau membawa ibumu. Menerima dan tinggal bersama aku tidak akan tahan. Kalau kamu berani menerimanya, kita bercerai saja. Anakku, apakah ini juga ide kamu? Bu, kalau memang tidak bisa, kamu bisa tinggal di rumah ibumu. Aku sudah susah payah membesarkanmu. Di saat tahun baru begini, apakah kamu tega mengusirku keluar? Ibu menangis terus, kamu hanya bisa menangis. Keluarga kita begitu miskin, orang lain mau menikahiku saja sudah untung. Pergi liburan ke Jepang, kenapa tidak? Di cuaca sebegini dinginnya kamu menyuruhku pergi kemana? Tua bangka bicara panjang lebar tapi tetap tidak mau. Pergi sana, keluar di luar suhu minus belasan derajat. Pikirkan baik-baik dulu sebelum kembali. Menantu apa aku bisa? Pergi. Biarkan aku masuk. Tak disangka aku Jiang Yunxiu sudah jadi orang baik seumur hidup. Di usia sebegini tua, masih harus diusir oleh anak sendiri dari rumah. Bukankah ini hidup bodhisattva? Kenapa bisa terbaring di sini? Hei, bangun, masih ada napas. Ada orang tidak tolong-tolong. Terjadi keajaiban, tolong. Cepat selamatkan dia itu orang baik. Dia tidak hanya memberiku makanan, dia juga. Kami semua tahu, Nenek Jiang adalah orang yang sangat baik. Para tetua kami mengatakan kepada kami, Orang yang rela berkorban demi semua. Tidak boleh dibiarkan mati kedinginan dalam badai salju. aduh, Bicara dengan baik-baik. hati Nenek Jiang begitu baik. Perilakunya lebih lagi suka menolong, berbuat baik tanpa pamrih. Sekarang dunia semakin buruk, moralitas manusia sudah tak seperti dulu. Para tetua di atas tidak tega melihat lalu menyuruh kami turun. Untuk membantu Nenek Jiang sekalian. Memberi pelajaran pada orang-orang jahat. Pak, Anda tidak perlu heran karena orang baik akan benar-benar mendapat balasan yang baik. Meski Anda miskin hidup mengembara, namun Anda tegak lurus, tidak mencuri, tidak merampok. Pergilah ke kota Hai, di sana ada keluargamu yang sedang mencarimu. Tapi keluargaku jelas-jelas sudah lama. Pak, kalau kamu takut bisa tutup mata. Anak. Ibu. Baiklah, sekarang waktunya menyelamatkan Nenek Jiang. Kalian siapa? Nenek-nenek sudah bangun, cepat bangun.
Dingin di lantai. Baik. Aku ingat tadi sepertinya aku sedang. Kalian berdua siapa? Nenek kami dari desa sebelah. Ayah dan ibu sudah pergi bekerja. Hanya aku dan dia di rumah, namaku Xiao Jin. Dia kakakku Xiao Yvu. Kami melihat nenek pingsan di sini. Lalu kami membangunkan nenek. Kalian anak-anak yang ditinggal, pasti kalian belum makan. Begini, nenek baru saja selesai membuat pangsit di rumah. Ayo ke rumah nenek makan pangsit. Baik, Alima. Ayo. Aku ingat. Aku tidak punya rumah lagi. Nenek Yangan Sedi. Semua ini akan baik-baik saja. Nenek lihat pintu rumah nenek terbuka. Pintu terbuka cepat. Cepat ke rumah nenek makan pangsit, ayo. Ore makan pangsit. Sudah lama aku tidak makan pangsit. Makan pangsit dengan nenek. Baik. Nenek sudah memikirkan untuk menjual rumah. Menantu, lihat cuaca dingin ini. Kamu mau aku pergi kemana, lihat kan? Sudah, nenek. Kalau belum memutuskan, pikirkan lagi di luar. Beku sampai mati kau tua bangka. Maaf. Nenek tidak bisa mengajak kalian berdua makan pangsit. Nenek tidak apa-apa, aku punya cara. Caramu terlalu lambat. Aku langsung mendorong pintu saja. Bodoh itu pintu nenek, kalau didorong. Nenek akan sedih. Tidak bisa mengalahkan kau tua bangka, aduh. Siapa yang menumpahkan air di sini? Istri. Kenapa kamu duduk di lantai? Kamu gila ya, gak lihat aku jatuh, cepat bantu aku. Baik-baik, aduh sakit banget. Jiang Chuansheng, aku akan membunuhmu. Sayang, kamu baik-baik saja. Aduh kayaknya aku nindih sesuatu. HP-ku, Bukan, ini musim dingin mana ada burung. aku cuma mau rumah aja, kalian semua menggangguku. Aku mau pulang. Selesai. Tunggu aku dong. Jiang Chuansheng, cepat jual rumahmu, ini belum selesai. Aduh, aku tahu. Datang, pangsit datang. Pangsit panas, makan selagi panas. Baik. Cepat makan. Terima kasih, nenek. Nenek, aku gak sungkan ya. Dua bayi ini lucu banget. Kalian bilang ayah ibu kalian tega meninggalkan kalian di rumah. Kalau kalian gak keberatan sama nenek ini, hari ini ikut nenek. Rayakan tahun baru gimana? Baik. Ayo nenek bukakan untuk kalian. Terima kasih, nenek. Minum, ayo. Keberuntunganku bagus dapat hadiah. Halo Ibu Jiang. Ini acara hadiah tahun baru Anda sebagai penonton beruntung. Hari ini akan diberikan angpau 2.999 yuan. Ada yang mau disampaikan ke penonton? Penipuan telepon. Aku bilang ini gak bisa dipercaya. Bukan salahku, itu penipu telepon. Banyak banget. Alipay terima 2.999 yuan. Aduh. Kalau begitu aku ucapkan selamat tahun baru. Setelah ketemu dua bayi lucu ini, keberuntunganku jadi bagus. Jangan-jangan mereka beneran bintang keberuntunganku. Siu di rumah gak? Kakak, ayo masuk duduk. Siu, kamu akan kaya. Aduh kakak, ini tahun baru. Aku miskin seumur hidup. Aku nggak bohong, rumahmu bakal digusur. Benar-benar bakal kaya nih? Serius kak? Ya beneran. Wah, bagus banget. Apa kampung halaman bakal digusur? Paling nggak dapat 200 juta. Ergo, lu beneran gak sih? Beneran, tadi aku dengar dari tetangga. Sekarang semua orang di kampung udah tahu. Oke, aku tahu istri. Kita bakal kaya nih. Jangan seneng dulu, rumahnya masih atas nama ibumu. Lu yakin bakal dikasih semua uang gusurnya? Iya juga ya, gimana dong? Aku ada ide, kita bisa jemput ibumu bareng-bareng lebaran. Nanti bohongin dia buat mindahin rumah. Kan kita jadi punya uang. Iya istri, kamu pinter banget. Aku sekarang telepon ibuku. Halo. Ma, jangan marah lagi sama aku. Kali ini aku udah ngomel keras-keras sama Sangyan, dia juga udah minta maaf.
Setuju jemput kamu tinggal sama kita. Beneran. Aku udah tahu salahku. Tenang aja kalau kamu datang. Pasti aku perlakukan kamu kayak ibu kandung. Oke. Aku sama Sangyan. Pengen kamu ke kota bareng-bareng lebaran. Gimana menurut kamu? Oke aja, aku belum pernah ketemu mertua. Bagus sekalian ketemu. Oke kamu siap-siap aja. Cepetan kesini ya. Aku sama Sangyan udah nunggu. Oke udah tahu. Oke kita atur di Hotel Mingsheng, kamu cepetan ya. Besok aku ke sana. Oke. Xiao Jin Xiao Yevi pengen gak sama nenek ke kota lebaran? Pengen. Oke. Banyak banget barang, lihat-lihat. Aku kasih mertua apa ya? Nek, yang penting kamu yang pilih. Apa saja boleh. Bisa banget ngomongnya. Keluar, siapa yang izinin kalian masuk? Aku mau pilih-pilih hadiah. Pilih hadiah? Kamu tahu ini tempat apa? Toko hadiah terbesar di Shengcheng, barang termurah di sini. Harganya puluhan ribu, cepat keluar. Kak, kenapa kamu kayak gini? Kami beneran mau pilih hadiah. Iya, nenekku kaya banget. Bisa beli barang di sini. Jangan sembarangan meremehkan orang. Aku meremehkan orang? Lihat aja kamu kelihatannya miskin. Walaupun kamu bisa beli, aku gak akan jual ke kamu. Cuma ngerendahin kualitas toko kami. Cepat keluar. Kak, kenapa kamu bisa kayak gini, mata duitan? Aku mata duitan kenapa? Kamu tahu bosku siapa? Ming Ye. Raja uang tunai terbesar di Shengcheng. Siapa yang ketemu pasti sopan. Kami gak beli, kami pergi. Ayo pergi. Orang miskin ya tetap miskin. Karena orang kaya kamu banyak, makanya orang tua suruh kita turun. Ngejewer kamu anak emas. Oke, ayo. Sial, tahun baru begini. Main sulap nakutin aku ya. Aku gak percaya. Tunggu, ini beneran. Tentu saja. Itu emas asli. Harganya puluhan juta, gimana? Sekarang nenekku bisa beli hadiah kan? Tentu. Nenek, cepat lihat. Ada yang kamu mau? Lihat dulu. Emas segede ini, Cuma perlu usir 2 anak kecil dan seorang nenek-nenek. Ini jadi punyaku, ayo. Cuma sekali ini. Satpam. Tangkap mereka bertiga, siap. Kalian ngapain sih? Tanya yang udah jelas. Pakai emas palsu belanja di sini. Siapa yang berani kasih kalian nyali? Kamu ngomong apa? Emas kita semua asli. Emas ada di tanganku. Aku bilang palsu ya palsu. Pukul mereka habis-habisan, orang jahat. Apa-apa yang terjadi? Kamu pakai ilmu sihir APA. Paman, ini bukan ilmu sihir, ini ilmu dewa. Orang jahat harus dihukum. Nenek, ayo kita pergi cari toko lain. Ini semua ulah kalian berdua. Ya, dia serakah. Mereka membantu kejahatan, pantas mendapat hukuman. Aduh, kalian hebat sekali. Oke, ayo kita pergi. Kalian ngapain, bos? 2 anak itu pakai ilmu sihir. Pakai ilmu sihir untuk mengganggu kita. Ilmu sihir. Ini ilmu dewa, Paman. Aku lihat kamu penuh kejujuran. Kayaknya kamu orang yang jujur. Tapi manajer tokomu dan satpamnya orang jahat. Oh, coba ceritakan. Manajer tokomu mau korupsi emas kita dan suruh satpam pukul kita. Emasnya ada di bawah kain merah. Bos, dia fitnah aku. Jelaskan, bos, aku. Sudah, kamu tidak perlu bicara lagi. Aku akan cek CCTV sendiri, kamu dipecat. Keluar dari tokoku, bos aku. Keluar, jangan bikin aku marah. Konsekuensinya kamu tahu, oke?
Kamu hebat sekali. Kalau begitu kalian bisa bantu paman tidak? Tentu bisa tapi harus tanya nenek dulu. Kalau nenek setuju baru kami bisa bantu. Bibi, aku punya satu masalah. Menggangguku lebih dari 20 tahun belum ada jawabannya. Tolong bantu aku. Baiklah paman, ulurkan tanganmu. Tidak ketemu. Gak usah bercanda paman, kamu akan segera menemukan keluargamu. Benarkah ternyata kamu benar-benar tahu? Cepat beritahu aku. Aku akan memberikan toko ini padamu. Dan tambah 10 miliar lagi. Tidak perlu paman, tapi ada. Berita buruknya adalah, Anda hanya memiliki ibu Anda yang masih hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak apa-apa. Ibu ada, rumah ada. Bisakah Anda memberitahu saya di mana ibu saya sekarang? Tidak bisa paman. Tapi saya bisa memberitahu Anda. Ibu Anda baik-baik saja dan tidak jauh dari Anda. Benarkah? Bagus sekali. Tapi dia memiliki beberapa masalah yang belum teratasi. Asalkan Anda tetap menjadi orang baik, Anda pasti akan bertemu dengannya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ternyata ibu saya masih ada. Bagus sekali ya. Ini kotak ginseng untuk kalian. Ah, tidak enak, tidak perlu. Ayo ambil saja. Kalau bukan karena saya lihat kalian tidak kekurangan uang, saya sudah memberikan toko kepada kalian. Nenek, terimalah ini. Ini niat baik dari bos. Kalau begitu saya terima. Terima kasih banyak. Aduh, tidak baik, mereka sudah sampai di Hotel Mingsheng. Ayo cepat pergi, nanti terlambat ya, ayo. Hotel Mingsheng, kebetulan saya juga mau ke sana. Ayo saya antar kalian. Ah, itu bagus sekali. Sudah jam berapa ibumu belum datang juga? Benar juga orang dari desa. Di kota besar kalau tersesat, bisa jadi bahan tertawaan. Chuan Sheng. Ya ayah, soal rumah kalian yang akan digusur. Benar kan? Saya tidak akan membohongi kalian. Ayah, beberapa juta loh. Kalau kali ini berhasil membohongi ibunya untuk menandatangani uang gusuran itu, akan masuk ke kantong kita. Tunggu sebentar, kalian harus bermain dengan baik. Jangan sampai ketahuan, nak, jangan khawatir. Kamu tahu kan kemampuan ibumu. Tunggu saja si tua itu datang. Jiang, tante, tunggu sebentar. Ming bos, ini apa? Jangan begitu, jangan begitu. Jasa Anda padaku tak bisa kubalas. Aku ingin memberikan ini pada Anda. Wah, jangan dong, ini terlalu berharga. Aku selalu merasa ada ikatan denganmu. Baju ini ku spesialkan. Seperti yang kulihat dalam mimpi tentang ibuku. Kuharap kamu mau menerimanya. Anggap saja ini sebagai balas budi untuk kebaikanmu. Baiklah, kalau begitu aku terima. Setelah kamu menemukan ibumu, aku akan mengembalikannya padamu. Anak-anak, ayo kita cepat pergi. Iya. Ming bos, semua bos Seng sudah datang, tinggal menunggu Anda duduk baik. Jangan goyang-goyang bikin kesal. Ibumu datang atau tidak? Sayang, aku juga tidak tahu, tadi telepon bilang segera sampai. Siapa tahu apa yang terjadi. Jangan-jangan karena ibumu berpakaian terlalu sederhana. Ditahan satpam di pintu masuk kamu sebagai anak. Cepat periksa. Ah, setiap hari cuma bikin masalah. Maaf semuanya. Aku terlambat. Ibu Anda hari ini sangat cantik, hampir tidak mengenali Anda. Kenapa kamu bawa dua anak? Hari ini makin malam tahun baru kita. Kamu bawa orang luar, tidak pantas. Xiao Jin, Xiao Yevi, orang tua mereka di luar kota. Tahun baru ini kita bisa bantu ya, bantu. Lagi pula dua anak kecil ini adalah keberuntungan kecilku. Orang desa memang tidak tahu aturan. Tidak memberi kabar, tidak apa-apa. Hadiah juga tidak bawa. Aku lupa, maaf.
Barang-barang sudah kubawa tadi saat ganti baju. Suruh pelayan bawa pelayan. Ini kubeli di toko hadiah mewah di Jalan Internasional. Hadiah mewah seperti ini, kamu bisa beli. Pasti barang palsu. Ini ternyata Wang Minghao. Merek suplemen mewah milik Ming Boss. Ini pasti palsu. Toko suplemen itu semua mahal. Yang termurah pun harganya puluhan ribu. Ginseng sebesar ini. Meskipun barang baru harganya juga ratusan juta rupiah kan. Apa yang kamu kagetkan? Hadiah sekelas ini memang mahal. Kalau asli apakah dia mampu membelinya? Harganya puluhan juta rupiah, aku pikir itu akan menghabiskan nyawanya. Ini aku. Apa yang kamu jelaskan? Orang miskin tetap saja miskin. Apa yang kamu bela-belain? Bukan begitu, ini dari pemilik toko. Diberikan langsung kepada nenek. Tidak mungkin palsu. Kamu benar-benar pandai bercanda. Ming yang terkenal bisa memberi hadiah pada orang desa. Hadiah semahal ini. Sungguh lucu menurutku. Ini adalah lelucon paling lucu tahun ini. Ibu bicara sembarangan saja sudah cukup. Masih menyuruh anak untuk berbohong juga. Kamu membuatku malu. Anakku Xiao Jin mengatakan yang sebenarnya padaku. Apa kamu tidak percaya ibumu sendiri? Ibu Ming ini adalah bos besar tingkat atas di Shengcheng. Mengirim hadiah kepada petani seperti ibu. Aku harus percaya. Ini benar-benar lelucon internasional ya kan? Kalau kamu ingin berakting baiklah, kami akan ikut bermain. Keberuntungan aku punya nomor telepon toko itu. Aku akan menelepon dan bertanya, bukankah itu mudah? Kami tidak takut. Mati tapi masih keras kepala. Halo? Selamat siang. Halo, aku mau tanya, apakah di tokomu hari ini pagi ada orang yang membeli akar ginseng terbesar? Aku akan memeriksa dulu, tunggu sebentar. Selamat siang, setelah kami periksa tidak ada catatan penjualan. Aku bilang juga pasti palsu kan? Tapi pagi ini, Ming memberikan kotak ginseng senilai 800 juta rupiah. Apa ini? Ibu, barang ini benar-benar dikirim oleh Ming padamu ya? Aku mau tanya. Apakah orang yang diberi namanya Jiang Yunxiu? Barang ini dikirim oleh direktur utama. Tidak ditemukan informasi pelanggan yang terdaftar. Ya ampun, aku ketakutan. Aku pikir barang ini benar-benar terlibat dengan bos Ming ya. Iya kok, kamu berani banget sih. Neil bilang itu dari bos Ming. Ternyata kamu udah tahu sebelumnya, nggak ada info login. Terus langsung aja nyebut nama besar bos Ming. Jadi kamu pakai barang palsu buat nipu kita ya? Kamu berani banget sih. Nggak bener, kita nggak nipu siapa-siapa. Masa sih, kita kan keluarga? Masa iya aku mau nipu kamu pakai barang palsu? Kamu masih ngotot ya? Aku kasih tahu yang sebenarnya deh. Suami aku itu orangnya bos Ming. Barang ini asli atau palsu? Suami aku pasti tahu, bener kan suamiku? Aku cuma wakil direktur kecil yang nggak punya kuasa. Gaji sebulan cuma 7-8 juta. Mana mungkin aku kenal barang-barang ginian? Benar, aku lihat dulu. Mereka ini orang-orang giat. Mau aku ajarin mereka langsung? Nggak apa-apa, aku ada caranya. Nanti lihat aja. Nenek-nenek ini hari ini pakaiannya lumayan bagus ya. Tapi pada dasarnya dia dari desa. Masa iya bos Ming ngasih dia barang? Kamu masih ngapain lihat-lihat? Ini jelas palsu. Pasti palsu, aku udah tahu dari tadi. Aku cuma mau lihat sifat keluarga kamu. Nggak nyangka ya kamu malah terus-terusan ngeles. Sampai nyebut-nyebut nama bos Ming. Memang sifat orang desa kayak gitu ya, rendah banget. Pembohong. Masa sih bisa kayak gitu? Nggak apa-apa, Nak. Mereka itu yang nggak ngerti barang bagus. Kamu anak kecil. Kamu bilang aku nggak ngerti barang. Kamu emang nggak ngerti ini dari bos Ming yang kita kenal. Dia yang kasih langsung ke kita. Kalau kamu pikir ini palsu, ya kamu pecahin aja. Pecahin ya, pecahin barang palsu. Apa sih yang nggak berani? Kamu masih ragu-ragu apa? Palsu ya, pecahin aja. Aku kasih tahu 100 pun aku pecahin MA. Bagus dipecahin orang desa. Harus diajarin baik-baik. Kalian udah pecahin barang nenek, harus bayar konsekuensinya.
Aduh, aduh, aduh. Astaga, di tahun baru begini. Apa aku mengalami halusinasi? Ini aku dibawa kemana? Apa ini? Kakak aku yang membawamu kemari. Ginseng pemberian Pres Dirming. Dibilang palsu oleh mereka dan dilempar. Bisakah kamu membantu kami? Apa ginseng dari tokomu? Ternyata rusak oleh orang lain lagi pula itu pemberian Pres Dirming. Aku ingin melihat orang-orang sombong ini. Ayo pergi. Membuatku membayar harganya kamu harus menunggu. Sampah ini pantas untuk dilempar. Aduh, 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 aduh. Apa kok bisa jadi seperti ini? Kemasannya tidak ada masalah. Detailnya juga tidak ada masalah. Siapa ini, dari mana munculnya? Selesai sudah. Raja Ginseng ini ternyata Pres Dirming kita. Raja Ginseng yang baru saja dikirim pagi ini. Kenapa bisa jadi seperti ini? Astaga, aduh. Benar-benar membuang barang berharga. Gila yang ngomel terus. Apa mau musih kamu? Raja Ginseng ini kamu yang merusak. Ya aku yang melemparnya, kenapa? Sampah ini memang pantas dilempar. Siapa kamu, kenapa kamu ikut campur terlalu jauh? Manajer toko souvenir mewah milik Pres Dirming. Toko manajer toko, kamu berani mengatakan Raja Ginseng seharga 800.000 yuan adalah sampah. Apa kamu tahu ini adalah hadiah pribadi Pres Dirming untuk orang yang dia hormati? Kamu bahkan berani menyinggung orang yang dihormati Pres Dirming. Aku lihat kamu benar-benar tidak ingin hidup. Dia adalah orang yang dihormati. Sepertinya Anda adalah orang yang dihormati Pres Dirmingnya. Lalu dua orang ini adalah dewa kecil yang disebut-sebut oleh Pres Dirming. Sekarang semuanya masuk akal. Nyonya tua, orang-orang sombong ini merusak Raja Ginsengmu. Apa kamu butuh bantuan untuk melapor polisi? Tidak usah, ini awalnya untuk mereka. Kalau mereka tidak mau ya sudah. Tapi terima kasih sudah datang membantu. Tidak usah sungkan Nyonya tua kalau begitu. Tidak ada hal lain, saya duluannya. Baik. Kakak jangan buru-buru, saya bisa antar. Cepat sekali. Tidak usah saya. Saya lihat cuaca di luar bagus. Sebentar saya akan panggil taksi. Terima kasih ya dewa kecil. Selamat tinggal Nyonya tua. Aduh, aduh. Takut apa? Itu apa namanya, manajer toko wanita? Dia palsu. Iya, saya lihat kemarin. Manajer toko souvenir itu laki-laki. Kali ini datang wanita. Jelas-jelas palsu. Pasti dia yang cari aktor untuk menutupi kebohongannya. Wah, berani sekali kamu. Saya bilang kok tiba-tiba muncul. Manajer toko palsu. Kamu sebelumnya pakai ginseng palsu. Menipu kami saja sudah cukup, ini malah bikin manajer toko palsu untuk menghukum saya. Saya rasa hari ini saya harus menghajar kamu. Mama, jangan lupa urusan kita yang penting. Sekarang kalau kita bertengkar akan sulit untuk menipu. Setelah uangnya kita dapat lihat bagaimana saya menghajarnya. Mama, ini semua salah paham. Salah paham, jangan marah. Kita semua ini satu keluarga. Cepat duduk dan makan. Iya mama, ayo kita cepat makan. Mama makan lebih banyak di sini mahal. Sengaja dipesan untuk mama. Kalian berdua cepat makan. Nanti nenek ajak kalian main kembang api. Terima kasih, Nenek. Makanlah. Sayang, ini kan tahun baru, makan malam bersama. Menangis apa? Suamiku, aku tidak tahan. Aku tidak tega meninggalkanmu. Menantu ini. Apa yang tidak tega, ada apa? Mama, Tidak apa-apa, makan saja. aduh. Gadis malang aku ini. Kau bilang baru menikah sudah harus menjanda. Apa? Menjanda? Dari mana kau mendapatkan kata-kata itu? Ada apa sebenarnya, nak? Ada apa? Katakan pada ibu. Bu, aku tidak apa-apa. Chuan Sheng, entahlah. Sampai kapan kau akan menyembunyikannya? Biarkan aku memberitahu ibumu.
Kita tidak bisa melindungi nenek seumur hidup. Hanya bisa membuat nenek mengenali sifat asli orang-orang ini. Barulah kita benar-benar bisa melindungi nenek. Nak, sebenarnya ada apa? Katakan pada ibu. Bu lihat sendiri. Kanker. Chuan Sheng. Kau kena kanker. Sejak kapan ini terjadi? Mengapa kau tidak memberitahunya pada ibu? Bagaimana bisa kau begini? Jangan takut, tenang saja. Meski ibu harus menjual rumah dan tanah, aku pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Penyakit Chuan Sheng masih tahap awal. Masih bisa diobati. Hanya saja pengobatan membutuhkan beberapa juta. Kita tidak punya uang. Hanya bisa melihat kondisi Chuan Sheng semakin memburuk. Bu, ada. Uang ganti rugi pembongkaran rumah di kampung halaman ibu ada beberapa juta. Sekarang juga ibu akan membawamu ke rumah sakit untuk berobat. Bu, kau bingung. Uang ganti rugi belum cair. Kita tidak punya uang. Benar-benar pusing karena panik. Tapi Bu, aku tidak bisa hanya diam melihat penyakit Chuan Sheng semakin parah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bu, aku punya ide. Kau bisa memindahkan rumah itu atas nama kami. Kami akan menggunakan rumah itu sebagai jaminan. Dengan begitu kita akan punya uang untuk mengobati Chuan Sheng. Baik, asalkan bisa menyembuhkan anakku. Aku gimana aja boleh. Ini kontraknya. MA kami nggak bohong sama mama. Kontrak ini tadinya mau dialihkan. Rumah pernikahan aku sama Chuan Sheng. MA? Chuan Sheng, kamu gimana? Kamu gimana, Chuan Sheng? MA, aku sekarang rasanya sakit banget, nggak enak. Mama cepetan tanda tangan aja, biar aku cepat sembuh. Cepetan ngurus mama. Oke, MA, tanda tangan. Sekelompok penipu. Aku udah lama curiga mereka nggak ada niat baik. Lihat nih. Orang tua ini gampang banget dibohongin. Uang ganti rugi aku. Akhirnya dapet juga. Seneng banget. Kamu ngomong apa? Kamu narik aku ngapain? Mama mau tanda tangan. Mama mau tanda tangan, kamu ngomong apa sih? Omong kosong. Barusan mulut aja nggak gerak, aku ngomong apa? Masa nggak mau duit? Kamu nggak cuma ngomongin uang ganti rugi, tapi bilang mama orang tua. Iya nggak. Aku barusan cuma mikir di hati. Aku nggak ngomong apa-apa. Sudah nggak apa-apa, lihat aku. MA, kenapa nggak tanda tangan? Aku mikir dulu lagi. MA, kondisi aku nggak kuat. Mama cepetan tanda tangan aja. Orang tua ini kenapa belum tanda tangan? Apa ketahuan? Penyakit John Chuan Sheng Kuma, pura-pura. Pura-pura. Bukan kalian ngapain lihat aku. Tanda tangan ini aku nggak mau. Tunggu sampai Chuan Sheng butuh bayar baru ngomong. MA, kamu ngapain sih? Sang Yan ngaco ngomong sembarangan. Bukan aku ngomong apa. Nak, udah kayak gini. Kamu bisa nggak tahan lagi, kamu nggak bisa ngomongin. Semuanya keluar. Kenapa semua selalu bilang begitu tentang aku? Aku kan belum ngomong apa-apa. Nah, aku gak akan tanda tangan. Tua bangka kami temenin kamu. Sudah lama main drama bilang gak tanda tangan ya gak tanda tangan. Mertua aku kasih tahu kami mau uang kamu. Itu ngasih kamu muka jangan gak tahu diri. Sekarang ketahuan kan aslinya. Sekelompok penipu. Tipu kamu, kenapa aku kasih tahu kalian. Makan malam tahun baru juga sudah kalian makan. Gak tanda tangan, mau pergi gak mungkin Nona. Kita kejar dia dan tahan. Dia harus tanda tangan. Gak mau minum arak, baik minum arak, hukuman pergi. Jangan mendekat, aku gak akan kasih uang kepada kalian para penipu. Kalian ngapain sih? Mama, kenapa kamu pukul aku? Tangan aku ini kenapa? Kenapa gak bisa aku kendalikan? Cepat pergi. Oke, B5. Apa yang terjadi? Kalian berdua ngapain? Jangan biarkan dia lari. Suami, Ayah, jangan pedulikan aku. Uangnya, lari cepat kejar. aduh.
Padan muka siapa suruh mereka ganggu nenek? Ini bukan Tante Jiang. Sama dua peri kecil kalian kan pergi makan. Makan malam tahun baru kenapa di sini? Sama mertua ada sedikit masalah. Kami pulang makan. Kebetulan aku makan di ruangan sebelah. Kalian juga datang yuk. Gak terlalu merepotkan. Ayolah Tante Jiang kalian datang saja. Lagian aku juga gak punya keluarga ramai lebih seru. Apalagi gak mungkin biarkan peri kecil kita. Tahun baru kelaparan. Nenek setuju saja. Aku juga lapar. Ya kita pergi. Oke silakan. Pergi. Terima kasih. Aduh sakitnya di tanah datar begini. Kok bisa jatuh lagi benar-benar aneh. Aku pasti akan mengajukan komplain keras-keras. Hotel ini. Ming Zong sedang makan di ruangan sebelah kita. Oke terima kasih infonya bro. Tahun depan kalau aku naik jabatan aku traktir kamu makan besar. Chuan Sheng Sangyan. Kalian berdua rapikan penampilanmu. Ayo kita temui Ming Zong dan minum 2 gelas. Kalau Ming Zong senang tahun depan pasti naik jabatan. Ayo aku perkenalkan. Ini yang aku ceritakan tadi pagi datang ke toko. Tante Jiang dan 2 dewa kecil. Ayo Tante Jiang cepat duduk. Oke, ayo duduk. Kalian jaga Tante Jiang ya aku ada urusan dulu. Oke. Tante Jiang maaf ya. Halo, Halo juga kakak kamu baik ya? Iya dong wah sayang. Kamu lucu banget. Wah lucu banget. Bisa nggak kamu seperti yang dikatakan Ming Zong? Mensyarkan bata-bata emas besar. Tentu saja itu keahlianku. Bisa nggak kamu tunjukkan pada kami? Ham melihat kalian. Semua orang baik aku akan tunjukkan. Oke. Astaga. Benar apa yang dikatakan Ming Zong tidak? Aku masih tidak percaya aku harus lihat. Ming Zong mana? Jiang Yunxiu kamu berani sekali. Berani ikut makan dengan Ming Zong. Kami bukan ikut-ikutan. Kami diundang oleh Ming Zong. Hah Ming Zong mengundang kalian bohong. Tidak lihat-lihat statusmu. Kamu dari desa kampungan. Pantas diundang oleh Ming Zong. Iya kamu pantas. Jangan pikir dengan uang ganti rugi itu. Bisa ikut-ikutan dengan Ming Zong. Aku sarankan kamu cepat pergi. Nanti Ming Zong datang. Kamu akan susah sendiri. Ya ampun ini. Emas ini beneran. Beneran mana aku lihat? Ya Tuhan. Keajaiban kamu benar-benar dewa kecil. Ini terlalu hebat. Tentu saja aku tidak pernah bohong. Kamu punya kemampuan apalagi tunjukin sama kita. Dewa kecil aku punya masalah bisa bantu aku. Fu Zong ini pasti. Jiang Yunxiu barang palsu buat nipu orang para bos. Jangan tertipu sama dia kamu meragukan mataku. Li Zong kamu tenang aja. Aku akan buktiin ke kamu. Kejepret. Para Zhang Zong aku akan hancurin ini sekarang. Aku buktiin ini barang palsu. Kalian dua bocah berani ngejek aku. Lihat aku tidak menghajar kalian. Zhang Fuhai kamu mau apa? Jangan sakiti anak-anak. Nenek tenang dia tidak bisa apa-apa sama aku. Kakek jahat sudah tidak ada tenaga ya.
Suami kamu gak apa-apa ayah. Jiang Yunxiu, kamu nenek dari desa. Iya, aku mau uang ganti rugi kamu. Kamu tidak perlu sampai suruh dua bocah sulap. Bikin suami aku kerepotan gini. Ya kamu bawa akar ginseng palsu. Kita tidak pernah mempermasalahkan. Uang ganti rugi kamu banyak, kasih aku sedikit, kenapa? Omong kosong, jelas-jelas kalian yang nakal sama nenek. Usir nenek dari rumah terus fitnah nenek. Ginseng palsu akhirnya bersatu. Nipu uang ganti rugi nenek. Orang dewasa ngomong, anak-anak jangan ikut campur HMPH. Kamu tidak punya sopan santun. Anak-anak polos dan baik ngomong yang benar. Punya sopan santun atau tidak bukan urusan kamu. Jiang Yunxiu, berani kamu. Kamu berani ngomong begitu sama aku. Lihat aku tidak menghajar kamu hari ini. Berhenti kamu. Kamu siapa berani mukul aku? Pemimpin industri manufaktur Zheng Cheng. Pemimpin grup Yo. Kalian sudah berkali-kali ribut di pesta aku. Menghina dan berusaha menyerang. Tamu kehormatan yang diundang oleh Pak Ming. Saya berhak menghukum Anda. Apakah tamu kehormatan yang diundang Pak Ming ini? Nenek tua dari desa. Berani-beraninya kamu meragukan saya. Jika kalian memberi salam tahun baru kepada Pak Ming, saya tidak keberatan. Siapapun yang masih berkoar-koar di sini, saya akan menyuruh satpam mengusir mereka keluar. Ayah kamu sudah bangun. Bagaimana kabarmu? Saya merasa seperti ditabrak mobil. Sakit sekali Tante Jiang. Saya tahu dua bocah itu adalah dewa kecil, mereka sangat mendengarkan perkataanmu. Bisakah kamu meminta mereka membantuku? Pak Bos, ini dua bocah itu. Kemampuan mereka sendiri, bukan karena saya bilang. Ya begitulah. Mereka punya persyaratan mereka sendiri. Tante Jiang, saya mohon padamu. Pak Fu mereka cuma tukang sulap. Jangan pergi pada mereka. Benar, jangan percaya sama sekali. Diam dua dewa kecil. Saya mohon bantuanku asalkan kalian membantu. Saya bisa memberikan separuh harta keluarga Fu padamu. Tidak perlu Paman Fu, kami tidak butuh uang. Keluarga Fu kekayaan ratusan miliar. Memberikannya pada anak kecil, bukankah itu bodoh? Asalkan kalian membantu, saya rela melakukan apa saja. Paman Fu, kamu memang melakukan beberapa hal yang tidak baik. Menyakiti hati tante cantik itu. Tapi kamu juga bukan orang jahat. Asalkan sering berbuat baik, membalas budi pada masyarakat, kamu pasti akan bertemu dengannya lagi. Benarkah saya benar-benar bisa bertemu dengannya lagi? Itu bagus sekali, saya akan melakukannya sekarang. Hei, beri perintah. Menyumbang 1 miliar ke organisasi kesejahteraan sosial. Membantu orang miskin dan terlantar, selain itu. Menambah 20 juta untuk membeli pakaian musim dingin. Memberikannya gratis kepada orang yang membutuhkan di masyarakat. Paman sudah melakukan dengan baik, tapi aku ingin mengingatkanmu untuk lebih sering memposting barang-barang kebutuhan bayi ya. Bayi. Maksudmu malam itu dia hamil anakku. Dan anak itu sudah lahir. Ya, Kamu benar-benar hebat, aku akan segera melakukannya. Aku merasa ingin gila Fuzong. Kalian semua bodoh ya? Karena 2 kalimat dari anak kecil, kalian langsung senang-senang di sini. Bahkan mau menyumbang 10 miliar, kenapa 10 miliar? Disumbangkan ke orang miskin, bukan ke aku. Diam. Tidak, aku akan tetap bicara, kalian benar-benar aneh. Sekelompok bos besar di Zheng Cheng karena 2 anak kecil, dan seorang nenek dari desa. Langsung gila-gilaan di sini menyumbang uang. Kenapa keluarga kami yang sudah berusaha keras sekian lama, bahkan uang ganti rugi nenek itu saja tidak bisa dapat? Kalian bilang ini kenapa? Barusan tampar dia, belum tampar kamu ya? Masih berani ngomong sembarangan di sini. Percaya tidak percaya, aku akan menyuruh satpam membuang kalian semua keluar. Yo Zong, jangan keterlaluan ya. Bagaimanapun kami adalah orangnya Ming Zong, kamu mau mengusir kami. Setidaknya tanya dulu pendapat Ming Zong. Ya Jiang Yunxiu itu bagaimana? Kan masih keluarga kita. Bagaimana kami mengganggunya, anaknya saja tidak berani. Bicara dengan kami, belum giliran kalian orang luar. Di sini menyalahkan kami. Enggak cuma penakut tapi juga pengkhianat. Penakut ya penakut, dia adalah ibuku. Bukan ibumu, pantas dipukul. Tunggu dulu orangnya Ming Zong. Tunggu Ming Zong kembali dulu. Baik, keras kepala. Aku beritahu kalian, Tante Jiang dan 2 bayi lucu itu adalah tamu kehormatan yang diundang Ming Zong. Kalian menghina mereka seperti ini. Tunggu aku beritahu Ming Zong. Ming Zong pasti akan membuat kalian membayar mahal. Ming Zong, kamu kemana? Cepat kembali, Jiang.
Jangan bicara dulu, aku ada urusan penting. Nanti dulu Yao Jia. Ada apa kenapa Ming Zong belum kembali? Aku juga tidak tahu dia bilang ada urusan penting. Langsung mematikan teleponku. Urusan penting apalagi mana mungkin lebih penting dari Tante Jiang. Ada dua dewa kecil yang masih penting pura-pura saja. Terus pura-pura ketahuan deh. Tidak bisa mengundang Ming Zong kembali. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin Ming Zong mengorbankan segalanya untuk si orang nenek desa? Bikin ribut sekarang aku malah curiga. Apakah tadi yang ngangkat telepon benar-benar Ming Zong? Kamu, Susah buang air besar lagi ya. Setiap saat genting selalu tidak bisa keluar. Seharusnya minum air lebih banyak. Bibi Jiang dan para dewa kecil masih menungguku. kamu juga palsu ya? Presiden grup Fu Tuan Muda Fu. Benar-benar pria brengsek. Dia mau menyumbangkan miliaran demi seorang wanita. Anjing saja tidak percaya. Pura-pura saja tidak bisa. Tutup mulut bau kamu. Dulu aku tidak mengerti dan melakukan kesalahan. Tapi yang paling kucintai tetap dia. Jangan bilang demi dia miliaran. Bahkan sekarang aku rela jadi orang miskin. Aduh Fu Zong. Masih romantis juga ya? Kalau menghina keluarga Fu, Ming Zong pun tidak bisa melindungimu. Aduh takut sekali ya. Aduh Fu Zong. Hal-hal brengsek yang kamu lakukan. Akhirnya ada yang berani menelanjangimu di depan umum. Ku beritahu kakak ipar kabur dengan orang lain. Itu namanya karma. Dia bilang bukan kamu ini pura-pura jadi apa lagi? Aku pura-pura? Apa perlu pura-pura? Aku tidak ganti nama, tidak ganti marga presiden grup Li. Li Cheng. Sudah. Yang satu ini juga pura-pura tidak bisa kamu tahu tidak? Li Zong sejak kecil cacat kedua kaki. Beberapa waktu lalu menikahi seorang gadis desa untuk keberuntungan. Ternyata yang dinikahi adalah anak sulung. Tapi yang dikirim adalah anak kedua. Aku akan mencabik-cabikmu. Sabar. Xiao Jin Xiao Yu Ming Zong mengajak kita makan di sini. Tapi malah jadi berantakan begini. Bagaimana ini ya? Tidak apa-apa nenek, ini bukan salahmu. Nenek tenang saja, Xiaoif punya cara. Sudah lama tidak buang air besar sepuas ini oh ya. Bibi Jiang masih menunggu saya harus segera kembali. Nenek jangan khawatir, saya punya firasat. Manajer Ming akan segera kembali. Wah mertua. Kamu bohong lagi ya? Sebelumnya kamu bawa hadiah palsu. Bohong ke kami sudah cukup, sekarang bohong lagi. Cari aktor katanya teman manajer Ming. Kali ini ketahuan. Gak malu apa kamu? Ini bukan masalah malu atau tidak lagi. Kamu sudah merusak makan malam tahun baru kami. Sudah cukup kamu berani bawa sekelompok aktor ke makan malam tahun baru manajer Ming untuk buat onar. Kalau manajer Ming marah, kamu pasti akan kena masalah besar. Tapi ngomong-ngomong, asal kamu serahkan rumah ke Chuan Sheng, saya bisa pertimbangkan. Bantu kamu minta ampun. Kalau tidak tahun baru kamu tidak akan tenang. Benar kan? Nenek, sudah malam ya. Kenapa ada orang yang ngigau? Tertawa apaan kamu, tim siapa? Anak kecil saya. Suamiku kamu. Anak kecil saya gak akan berantem sama kamu. Jiang Yunxiu, sekarang kamu baik-baik. Anda tangani surat perjanjian pengalihan properti. Jangan paksa saya main kasar. Satpam jangan takut, saya kasih tahu. Manajer hotel ini teman saya. Di sini saya bisa perlakukan siapa saja sesuka saya. Pergi. Gak berguna. Saya sendiri yang akan melakukannya, berhenti. Zhang Fuhai, kamu sedang apa? Manajer Ming, akhirnya Anda kembali. Kalian berdua ikut campur apa? Kami berdua adalah pihak yang bersangkutan dihina habis-habisan oleh anak buah Anda. Benar begitu? Zhang Fuhai, iya manajer Ming.
Anda tidak tahu karena belum kembali. Banyak kejadian yang terjadi. Nenek tua inilah. Bawa sekelompok aktor. Untuk mengacaukan makan malam tahun barumu. Saya minta mereka pergi tapi mereka tidak mau. Biarkan saya yang bicara. Zhang Fuhai bawa keluarganya. Datang untuk memberi selamat tahun baru melihat Tante Jiang. Dan dua dewa kecil langsung mengejar dan memaki. Tidak bisa dihentikan. Saya tambahkan mereka salah orang saja sudah cukup. Pertama-tama mereka mengejek istri saya yang hilang. Dan kaki tumor Pak Li, dia juga bilang saya bodoh. Katanya saya donasi, karena otak saya bermasalah bukan. Pak Ming, kenapa kamu juga tertawa? Tidak apa, lanjutkan saja. Zhang Fuhai juga bilang suruh Tante Jiang menyerahkan rumahnya kepada mereka, kalau tidak, dia akan membuatmu membuang Tante Jiang dan mereka ke laut untuk dimakan ikan. Zhang Fuhai. Itu yang kamu katakan bukan salah saya, Pak Ming. Ya Jiang Yunxiu bawa dua anak kecil. Dimakan malam tahun baru kita mensyariatkan kotak ginseng palsu. Dan bilang itu hadiah dari Anda, itu yang membuat saya marah. Jadi saya hancurkan ginseng saya yang harganya 5 juta. Agar Tante Jiang tidak merasa bersalah. Sengaja didaftarkan sebagai yang biasa. Kamu hancurkan, bagus sekali. Zhang Fuhai. Pak Ming, ini tugas saya, ayo. Angkat wajahmu lebih tinggi. Pak Ming. Kenapa kamu pukul saya? Yang saya lakukan semua untuk membela Anda, membela saya. Tante Jiang dan dua dewa kecil. Simiwa membantu saya. Sengaja saya undang sebagai tamu kehormatan. Kamu memaki mereka sama saja memaki saya. Pak Ming, mereka tamu kehormatan. Kamu berani hancurkan ginseng yang saya berikan ke Tante Jiang. Itu bernilai 5 juta. Kamu harus ganti rugi sesuai harga 5 juta ganti rugi. Ganti rugi sesuai harga 5 juta ganti rugi. Pak Ming, kami melakukan ini juga untuk menjaga martabat Anda. Ganti rugi sesuai harga kamu agak keterlaluan. Siapa tahu tamu kehormatan yang kamu undang ternyata dari desa. Seorang nenek tua. Kalau begitu itu salah saya. Siapa yang tahu? Mungkin kamu sedang bingung. Sudah cukup, Zhang Fuhai. Keluarga kalian memang berbakat ya. Kalian meremehkan orang terus salahin aku ya. Benar-benar jago. Ah. Pak Ming. Tante Jiang. Tidak menyangka niat baikku malah jadi masalah. Maaf mengganggu Anda. Tidak apa-apa. Dua dewa kecil, Paman pulang terlambat. Tidak apa-apa, Paman. Xiao Yefei sudah cerita padaku. Kamu terlambat karena sembelit ya. Xiao Yefei sengaja pakai Rui, biar kamu bisa buang air dengan nyaman. Ketawa aja. Tidak menyangka. Masalah kecil ini perlu bantuan dewa kecil. Terima kasih banyak, Pak Ming. Kamu terlalu pilih kasih. Ada kami juga dirugikan. Nanti dulu, yang penting sekarang. Bagaimana menghadapi orang-orang Zhang Fuhai ini? Pak Ming, saya salah. Pak Ming, saya mohon maafkan saya. Yang harus kamu minta maaf bukan saya, tapi Tante Jiang. Benar-benar mertua saya benar-benar salah. Kalau kamu masih marah saya akan. Maaf, saya jadi bisu. Cepat minta maaf sama ibumu. Biar ibumu maafkan kita. Ibu jangan marah lagi. Ayah mertua juga hanya sesaat. Pada akhirnya kamulah yang paling jahat di sini. Saya potong. Keluarga Zhang memang suka memandang rendah orang miskin. Pakai cara licik untuk menipu uang. Tapi jangan lupa yang kamu tipu adalah ibu yang susah payah membesarkanmu. Kamu demi menyenangkan istri. Lihat istri mengusir ibu di tengah salju. Kamu bahkan tidak tahu, nenek hampir meninggal karena sakit jantung. Binatang. Saya sejak kecil yatim piatu besar di panti asuhan. Setiap hari merindukan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Seperti ini saja kau injak-injak aku. Aku benar-benar ingin menendangmu sampai mati. Bibi Jiang, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bibi Jiang. Karena Zhang Fuhai hanya mementingkan keuntungan. Moralnya rendah. Grup Mingsheng memutuskan mulai hari ini memecat Zhang Fuhai.
tidak akan pernah mempekerjakan lagi. Grup Yo juga akan mengeluarkan pengumuman. Tidak akan pernah mempekerjakan orang-orang ini. Grup Li juga. Dan grup Fu. Grup Mingsheng, Grup Fuli dan Yo. Mereka semua tidak menginginkan kita lagi. Apakah kita masih punya tempat di negeri ini? Masih ada tempat untuk kita berdiri. Keluarga Zhang kita. Selesai, Ibu, jangan seperti ini. Ini bukan kesalahan kita. Kalian jangan keterlaluan, kita hanya mengintimidasi nenek dari desa. Ingin sedikit uang ganti rugi darinya. Tapi kalian ingin membuat kami tidak punya rumah. Apakah itu tidak keterlaluan? Di mata kalian, aku benar-benar tidak berarti. Bukankah begitu? Tanya saja pada anakmu. Ketika aku ingin menipu uangmu. Tapi dia yang memberikan ide. Ibu kita tetap satu keluarga. Meskipun ada konflik, jangan biarkan orang luar ikut campur. Kamu, Ibu jangan marah. Kami hanya ingin meminta sedikit uang darimu. Kamu tidak memberikannya. Selain itu, kamu hanya punya satu anak. Mau lihat anakmu hidup susah. Dan uang ganti rugi ini seharusnya ada bagianku. Benar, kami tidak meminta banyak. Berikan saja bagian kami. Nanti kalau kami keluar negeri, bisa bangkit lagi, bukan tidak mungkin. jangan berpikir lagi. Aku akan menyumbangkan semuanya. Tidak akan memberikan sepeser pun pada kalian. Apa kamu sudah gila, nenek? Ibu, kamu keterlaluan. Aku kan anak satu-satunya. Nanti kamu tua, harus bergantung padaku lagi. Rumah ini kan warisan ayah. Seharusnya ada bagianku juga. Kamu sampai sekarang masih belum sadar. Sejak dulu kala orang yang ingkar janji, tidak setia dan tidak berbakti itu paling jahat. Lagi bawa apa untuk menipuku? Hei Ergo. Apa? Sudah saatnya begini kamu masih melamun. Istri. Pembangunan dihentikan. Apa benar? Benar sekali, pengumuman sudah keluar. Hancur? Oh iya. Aku bisa cerai dengan kamu. Aku tetap jadi anak baik ibu. Aku rawat ibu, nanti ibu pasti maafkan aku. Aku bukan ibumu. Apa ibu? Kamu lagi marah ya? Aku tidak marah. Sebenarnya, kamu itu anak pungut. Bohong kan ibu? Mana mungkin ibu rawat anak yang bukan anak kandung sendiri. Itu karena dulu aku punya anak kandung. Itu satu-satunya kenangan yang ditinggalkan suamiku untukku karena aku tidak becus. Sampai kehilangan dia. Waktu itu dia baru 3 tahun. 3 tahun. Lalu, aku seperti orang gila mencari anak. Mencari 4-5 tahun. Suatu hari, di tengah gerombolan anjing liar, di tempat sampah aku menemukan kamu yang penuh luka. Aku menganggap kamu sebagai penebusanku. Berusaha keras menyayangimu. Menganggap kamu sebagai anak kandungku. Karena saya terlalu memanjakanmu hingga membuatmu menjadi seperti sekarang ini. Ibu bersalah. Ibu tidak seperti ini sebenarnya. Kamu sangat menyayangiku saat aku kecil. Kamu menggenggam tanganku dan membacakan cerita. Menemaniku tidur. Aku bukan anak kandungmu. Bagaimana bisa kamu begitu baik padaku? Itu karena aku juga pertama kali menjadi seorang ibu. Aku tidak punya pengalaman. Saat bayiku masih sangat kecil, aku tidak sengaja melukai tangannya dan meninggalkan bekas luka permanen. Aku merasa sangat bersalah. Jadi aku menganggapmu sebagai dia. Karena itu aku sering menyentuh punggung tanganmu. Kalau begitu,
Aku hanya pengganti ternyata. Akulah sampah yang tidak diinginkan. Tidak. Cinta nenek padamu juga tulus. Tidak mungkin dia terus memaafkanmu. Merawatmu meski bukan anak kandung tak bisa dibalas. Baik, Ming, kenapa kamu gemetar? Ada apa? Paman, cobaan ibumu sudah terlewati. Kalian bisa saling mengenali. Aku tidak akan membiarkan Ming menghukummu. Kamu harus berhati-hati. Ibu. Ming. Aku tadi seperti berhalusinasi. Seperti ada yang memanggilku ibu. Bukan aku yang memanggilmu. Ming, jangan bercanda dengan nenek tua ini. Anakku sudah lama. Aduh, Ya Tuhan kamu. Cepat biarkan aku melihat. Ini. Sejak kecil sudah ada. Ini. Panti asuhan yang merawatmu. Anak. Bisakah kau memanggilku ibu lagi? Ibu. Anak. Sudah, jangan menangis lagi sayang, jangan menangis. Nenek. Dua cucuku yang beruntung. Nenek berterima kasih padamu, terima kasih. Terima kasih. Nenek tidak perlu berterima kasih. Ini semua adalah berkahmu. Orang baik akan mendapat balasan yang baik. Tidak kepiapian nenek, mari kita pulang makan malam tahun baru. Belum terlambat. Kebetulan perutku lapar lagi. Baik, ayo pergi. Pulang makan malam tahun baru, ayo. Makan di sini saja lebih praktis. Bodoh anak, makanan di luar selezat apapun. Tidak ada yang selezat pangsit ibu. Benar, pangsit ibu adalah yang terlezat di dunia ini. Ayo. Aku akan menyetir pulang ke rumah. Baik. Tidak perlu paman, aku lebih cepat. Nenek, kami sudah selesai makan. Dua anak ini sungguh baik. Ibu, tahun ini sungguh ajaib. Benar, ini baru yang namanya. Anak emas dan anak perak datang membawa berkah. Siapapun yang melihat kembang api malam ini, tahun ini akan berbahagia. Ibu, bangunlah. Nenek. Nenek sudah bangun hore. Kalian datang. Ibu kami membawa anak-anak. Menemani ibu pulang merayakan tahun baru. Bagus. Ibu, lihat siapa ini. Kamu adalah